Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ananda Reza Pratama dari kelas 10. Hari ini saya akan menerangkan tentang ruang lingkup biologi dan manfaat biologi bagi kehidupan dan sistem-sistem biologi. Kita mulai dari pertama, yaitu mengenal biologi. Biologi terdiri dari dua kata, yaitu bios dan yang kedua adalah logos. Arti bios adalah kehidupan dan sedangkan logos artinya ilmu. Jadi biologi ialah ilmu tentang kehidupan. Tingkatan objek biologi. Yang pertama ada molekul atau biasa disebut atom. Yang kedua ada sel. Yang ketiga ada jaringan. Yang keempat ada organ. Yang kelima ada sistem organ. Yang keenam ada organisme. Yang ketujuh ada populasi. Yang kedelapan ada komunitas, yang ke-9 ada ekosistem, yang ke-10 ada biosfer. Karena biologi termasuk dalam sains, jadi sains biologi memiliki ciri sendiri, yaitu yang pertama objek konkret, yang kedua pengalaman empiris, yang ketiga sistematis, yang keempat hasil objektif, yang kelima hasil berlaku umum. Cabang-cabang ilmu biologi. Yang pertama ada sitologi, yang kedua ada histologi, yang ketiga ada morfologi, yang keempat ada fisiologi, yang kelima ada anatomi. Yang pertama sitologi, ilmu yang mempelajari tentang sel. Yang kedua histologi, ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Yang ketiga morfologi, ilmu tentang yang mempelajari struktur luar makhluk hidup. Fisiologi, ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh atau faal. Yang kelima anatomi, ilmu yang mempelajari tentang bagian tubuh. Manfaat biologi bagi kehidupan. Manusia diciptakan Allah yang Maha Kuasa untuk menjadi khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, apa-apa yang ada di muka bumi, sumber daya alam, diperuntukkan untuk kepentingan manusia. Dengan tugas baik khalifah ini tentu saja disertai dengan kemampuan berpikirnya. Manusia melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan sumber daya hidupnya melalui berbagai kajian ilmu pengetahuan, diantaranya adalah biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri. Ada juga penjelasan tentang ciri-ciri, struktur, reproduksi bakteri dan bakteri dalam kehidupan manusia. Nah, bakteri adalah suatu makhluk hidup bersel tunggal yang tidak memiliki membran inti. Ciri-ciri bakteri adalah tidak memiliki inti sel, bereproduksi dengan membelah diri atau bisa juga disebut dengan spora. Berdinding sel bersel tunggal, ada yang menghasilkan makan dari organisme lain atau bisa disebut heterotrof. Ada yang berbentuk bulat, batang, atau silinder dan berbentuk lengkung. Jadi ada 3 bentuk. Struktur bakteri, struktur umum terdiri dari kapsul, selubung sel, dinding sel, flagela, pili, ribosom, nukleoid, sitoplasma, membran sitoplasma, dan plasmid. Jadi ada 10 ya. Reproduksi bakteri. Bakteri berkembang biak dengan pembelahan biner. Dalam proses ini, bakteri yang merupakan sel tunggal akan membelah menjadi 2 sel anak yang identik. Nah, dalam kehidupan manusia, bakteri berguna dalam mendegradasi atau merombal sampah dan jasad mati. Dan juga bakteri berguna untuk mengubah komponen-komponen organik agar dapat diserap oleh tumbuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus adalah agen infeksi berukuran kecil
yang berproduksi di dalam sel inang yang hidup. Ciri-ciri virus. Yang pertama, ukurannya yang sangat kecil yaitu 20-30 mm. Yang kedua, merupakan organisme subrenik karena ukurannya yang kecil sehingga hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Yang ketiga, tubuhnya mengandung salah satu asam nukleat, DNA atau RNA saja. Yang keempat, tidak memiliki enzim metabolisme, ribosom maupun organel sel lainnya. Yang kelima, hanya memerlukan asam nukleat untuk proses reproduksinya. Yang keenam, tidak dapat hidup di luar sel sehingga hidupnya bergantung pada sel lainnya untuk memperbanyak diri. Yang ketujuh, karena hidupnya bergantung pada sel lain, maka virus merupakan mikroorganisme parasit. Yang kedelapan, setiap tipe virus hanya dapat menginfeksi jenis atau tipe inang tertentu. Jenis inang yang dapat diinfeksi oleh virus disebut dengan kisaran inang. Yang kesembilan, dapat dikristalkan sebagai mendabati dan dicairkan kembali sebagai makhluk hidup. Struktur virus memiliki variasi dalam segi ukuran, bentuk maupun komposisi kimiawinya. Bentuk-bentuk virus yaitu yang pertama bola, yang kedua oval, yang ketiga silindris, yang keempat batang, dan yang kelima huruf T. Struktur utama virus adalah asam nukleat yang dapat berupa RNA atau DNA maupun tidak keduanya. Reproduksi virus. Cara reproduksi virus terdapat dua macam, yaitu di luar litik dan di luar lisogenik. Klasifikasi virus. Virus dapat diklasifikasi berdasarkan yang pertama, klasifikasi berdasarkan tempat hidupnya. Yang kedua, klasifikasi virus berdasarkan molekul yang menyusun asam nukleat. Dan yang terakhir yang ketiga, klasifikasi virus berdasarkan keberadaan